Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Ida Channel. Baik teman-teman, nanti bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, ini kemarin kita ada materi tentang rancangan awal kebijakan DAK non-fisik bidang kesehatan. Ini materi yang didapatkan dari Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN atau Bappenas pada tanggal 5 April 2023 pada saat Zoom ya. Ya, aja langsung untuk mereview materinya. Nah, rancangan arah kebijakan DAK Kesehatan tahun anggaran 2024 yang pertama yaitu kesehatan ibu dan anak, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan balita. Kemudian yang kedua yaitu penurunan stunting, yaitu tujuannya mempercepat penurunan prevalensi balita stunting. Yang ketiga reformasi SKN, yaitu tujuannya untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi sistem kesehatan nasional atau SKN. Nah, yang pertama yaitu percepatan capaian indikator RPJMN 2020 sampai dengan 2024, yaitu terutama indikator yang potensi tidak tercapai. Kemudian yang kedua, mengacu pada indikator dalam major project. Kemudian yang ketiga, kebutuhan ketuntasan pada tahun 2024. Jadi ini 3 programnya ya. Kemudian peta capaian indikator RPJMN 2020 sampai dengan 2024, yaitu fokus utama kebijakan DAK Kesehatan pada indikator RPJMN yang ternotifikasi merah dengan tetap menjaga dan meningkatkan capaian indikator ternotifikasi hijau. Nah, untuk 10 indikator risiko tidak tercapai, yaitu yang pertama, indikator KIA, yaitu persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 sampai 23 bulan, baseline-nya 57,9, capaian 2022 67, target maaf. Ya, sedangkan target 2024-nya 90, jadi masih ada gap sekitar hampir 23%. Kemudian untuk indikator gizi yaitu ada prevalensi stunting pada balita, yaitu baseline-nya 30,8, capaian 2022 21,6 dan targetnya 14. Berarti masih ada 7,6% lagi gapnya. Kemudian prevalensi wasting pada balita persentasenya yaitu baseline-nya 10,2, capaiannya 7,7, targetnya 7. Berarti ada lagi yang harus gapnya 0,7 yang harus dicapai. Kemudian penyakit menular yaitu ada insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk. Baseline-nya 312, capaian 2022-nya NA, target 2024-nya 190. Kemudian yang kelima, eliminasi malaria kabupaten kota, yaitu baseline-nya 300, capaian 2022-nya 362, targetnya ada 405. Berarti ada sekitar 43 lagi yang harus dicapai. Dan eliminasi kusta kabupaten kota, yaitu baseline-nya 368, targetnya 403. Kemudian target 2024-nya 514, masih ada selisih 111. Kemudian itu indikator PTM, yaitu persentase merokok penduduk usia 10 sampai dengan 18 tahun, baseline-nya 9,1, capaian 2022-nya NA, kemudian target 2024-nya 8,7. Kemudian prevalensi obesitas penduduk umur lebih dari atau sama dengan 18 tahun, yaitu baseline-nya 21,8, capaian 2022-nya NA, kemudian target 2024-nya itu 21,8. Kemudian sistem itu persentase FKTP terakreditasi, baseline-nya 40, capaian 2022 56,4, targetnya 100, berarti ini sekitar masih ada 43,6 lagi yang harus dicapai. Kemudian persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Baseline-nya 23, capaian 2022 51, target 2024 83, berarti ada sekitar 32 lagi gapnya. Kemudian ada 8 indikator optimis tercapai. Nah, yaitu yang pertama dari indikator KIA, yaitu angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.
Baseline-nya 305, capaian 2022 189, sedangkan target 2024 adalah 183. Berarti adik masih ada gap-nya sekitar 6. Kemudian angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, baseline-nya 24, kemudian capaian 2022-nya 16,9, targetnya 2024 adalah 16, masih ada gap 0,9. Kemudian untuk penyakit menular yaitu insidensi HIV per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV. Baseline-nya 0,24, capaian 2022 0,18, sedangkan target 2024 0,18. Ini tinggal dipertahankan aja sampai tahun 2024. Kita tetap optimis tercapai. Kemudian sistem yaitu persentase RS terakreditasi, baseline-nya 63, capaian 2022-nya 90, target 2024-nya 100, masih ada selisih 10%. Kemudian persentase puskesmas tanpa dokter, baseline-nya 15, capaian 2023 3, targetnya ada 0, berarti masih ada gap 3. Kemudian persentase tersedia obat esensial, yaitu baseline-nya 86, capaian 2022-nya 90, sedangkan target 2024-nya 96, berarti masih ada kekurangan 6 lagi. Kemudian persentase obat memenuhi syarat, baseline-nya 78,6, capaian 2022 82,3, sedangkan target 2024 92,3, berarti masih ada gap 10 lagi. Kemudian persentase makanan memenuhi syarat, baseline-nya 76, capaian 2022 88, sedangkan target 2024 86, masih ada gap-nya 2. Oke, lanjut ke evaluasi perencanaan dan histori menu di akal dan fisik. Nah, untuk menu tahun ya, menu BOK 2020 itu ada 7 menu, yaitu ada BOK provinsi, BOK kabupaten, BOK puskesmas, BOK kefarmasian, BOK stunting, BOK POM, dan dukungan manajemen. Kemudian dukungan akreditasi puskesmas, kemudian dukungan jam persal yaitu rujukan persalinan, operasional RTK, dukungan biaya persalinan, manajemen khusus lokus AKI AKB. Totalnya ada 407 jumlah komponen. Kemudian BOK 2021 yaitu ada BOK provinsi, BOK kabupaten kota tetap, BOK puskesmas tetap, kemudian ada berubah BOK kefarmasian dan alat kesehatan digabung, kemudian box stunting dan box BPOM, dukungan manajemen sudah tidak ada lagi. Kemudian dukungan akreditasi puskesmas tetap, kemudian ditambah dengan yang baru adalah dukungan akreditasi Labkesda. Kemudian jam persal juga sudah berkurang menjadi 3 item, yaitu rujukan persalinan dari Natal, kemudian sewa dan operasional RTK, kemudian dukungan biaya persalinan, jumlah komponen ada 177. Tahun 2022, BOK Provinsi tetap, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas juga tetap, BOK Kefarmasian dan Alkes tetap, BOK Stunting, BOK POM tetap, tambahannya yang terbaru adalah BOK Pelayanan Kesehatan Bergerak. Kemudian 2022 ini dukungan akreditasi puskesmas itu termasuk dalam BOK kabupaten kota. Kemudian dukungan akreditasi Labkesda itu sudah tetap masuk di dukungan BOK kabupaten kota dan provinsi. Kemudian untuk jam persal menjadi 2, yaitu rujukan persalinan dan neutral, kemudian sewa dan operasional RTK. Total subkomponen ada 295. Kemudian untuk tahun 2024 BOK Provinsi, BOK Kabupaten, BOK Puskesmas, dan BOK POM akreditasi sama termasuk dalam BOK Kabupaten Kota. Kemudian akreditasi Labkesda juga sama termasuk dalam BOK Kabupaten Kota. Provinsi tidak lagi ya berarti ya. Jam persal ini termasuk di dalam BOK Kabupaten Kota, yaitu transport rujukan pelayanan ibu melahirkan, sewa dan operasional tempat tunggu kelahiran. Berarti tidak ada digabung. Nah, jumlah komponen cenderung berkurang setiap tahun karena refocusing dan restructuring untuk prioritas menu. Kemudian penentuan menu dan rinciannya perlu disertai dengan data dukungan dan kebutuhan sasaran. Struktur menu di AK non-fisik tahun anggaran 2023.
Nah, ini ya, untuk BOK Dinas Kesehatan Provinsi, menunya ada UKM esensial tersier, rincian menunya ada tiga, yaitu penurunan AKI, AKB, dan percepatan perbaikan gizi, kemudian upaya gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian upaya deteksi dini, preventif, dan respon penyakit. Menu yang kedua ada kefarmasian dan BMHP, ada dua rincian menu, yaitu pengadaan obat, program gizi, dan program KIA, kemudian distribusi obat, BMHP, dan vaksin dari provinsi ke kabupaten. Menu yang ketiga adalah akreditasi rumah sakit, yaitu percepatan akreditasi rumah sakit di provinsi wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, Papua Barat, dan Maluku. Kemudian menu yang keempat adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas topik prioritas, yaitu pelatihan tenaga kesehatan atau petugas puskesmas sesuai dengan layanan klaster siklus hidup. Kemudian yang kedua ada menu UKM menu Dinkes Kabupaten Kota. Ada menu yang pertama UKM esensial sekunder, ini ada tiga sama dengan BOK provinsi. Kemudian menu yang kedua adalah kefarmasian dan BMHP, ini yang ada adalah kefarmasian dan BMHP, kemudian rincian BMHP P2P. Kemudian menu yang ketiga adalah PKB, yaitu rincian menunya dukungan pelayanan kesehatan bergerak. Kemudian ada menu yang keempat akreditasi FKTP, yaitu peningkatan mutu FKTP. Kemudian akreditasi Labkesda, rinciannya dukungan mutu dan akreditasi Labkesda menuju BSL 2. Kemudian menu yang terakhir adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas topik prioritas. Pelatihan yaitu pelatihan tenaga kesehatan atau petugas puskesmas sesuai dengan layanan klaster siklus hidup sama dengan BOK provinsi. Kemudian untuk menu BOK Puskesmas, yang pertama ada UKM Siswa Primer, ini sama ya dengan BOK Provinsi dan Kabupaten Kota, tiga menu rincian. Kemudian ada menu yang kedua manajemen puskesmas, rinciannya manajemen puskesmas. Kemudian ada yang menu yang ketiga PMT lokal, yaitu PMT lokal bagi Bumil, KEK, dan Balita Gizi Kurang. Kemudian ada menu insentif tenaga UKM, yaitu rinciannya insentif tenaga kesehatan. Kemudian ada menu kalibrasi, yaitu kalibrasi alat kesehatan puskesmas. Nah, kemudian untuk BOK POM, yaitu menunya ada 4. Yang pertama, pengendalian dan tindak lanjut pengawasan SPP IRT sebagai izin edar produk pangan olahan yang dapat diproduksi IRT. Rincian menunya adalah pelaksanaan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha IRTP setelah 3-6 bulan penerbitan SPP IRT. Menu yang kedua adalah pemeriksaan post-market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, yaitu pengawasan sarana, rinciannya pengawasan sarana industri rumah tangga pangan atau IRTP, pengawasan produk pangan industri rumah tangga atau PIRT. Kemudian menu yang ketiga, penyediaan dan pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, obat, dan umat. Yaitu rinciannya pelaksanaan pengawasan umat terhadap pemenuhan standar, kemudian pelaksanaan pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan. Kemudian yang keempat, peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat, yaitu rincian menunya BIMTEK Kader Keamanan Pangan. Nah, struktur DAK non-fisik tahun anggaran 2024 kemungkinan tidak berbeda jauh dengan DAK tahun 2023. Nah, ini ya mudah-mudahan dapat juga ya dengan DAK 2024-nya. Kemudian pemetaan awal rancangan menu DAK non-fisik tahun anggaran 2024. Pemetaan awal ya untuk tahun anggaran 2024, yaitu untuk sebidang penguatan penurutan AKI, AKB, dan intervensi stunting, indikator RPJMN-nya yaitu puskesmas tersedia obat esensial, prevalensi stunting dan wasting, AKI dan AKB, kemudian IDL. Major project-nya adalah penurunan angka kematian ibu dan stunting, areanya kesehatan ibu dan anak, dan percepatan penurunan stunting. Rancangan menu kegiatannya adalah surveillance dan tata laksana kesehatan ibu, bayi, dan balita, kemudian pengadaan obat program gizi dan program KIA, kemudian koordinasi lintas sektor, kemudian PMT lokal. Menu yang kedua yaitu pengendalian penyakit. Indikator RPJM-nya adalah eliminasi malaria kusta, kemudian insidensi TB. Major project-nya adalah reformasi sistem kesehatan nasional, areanya pengendalian penyakit, kemudian rancangan menu kegiatannya adalah penemuan rutin, deteksi dini, preventif, dan respon penyakit,
kemudian penyelidikan epidemiologi, pelacakan kasus dan rumor penanggulangan dan dugaan kejadian KLB, kemudian pendampingan dan bimbingan teknis, kemudian surveillance aktif dan koordinasi, kemudian kefarmasian dan BMKP. Menu yang keempat, penguatan sistem kesehatan, yaitu indikator PJMN-nya adalah akreditasi RS dan FKTP, kemudian obat dan makanan memenuhi syarat. Dia untuk major proyeknya adalah reformasi SKN, kemudian menunya penguatan pelayanan kesehatan primer, yaitu ada akreditasi FKTP, akreditasi Labkesda, pelatihan dan peningkatan kapasitas topik prioritas, kemudian penyediaan tenaga kesehatan, manajemen puskesmas, pelaksanaan germas, insentif tenaga UKM, kemudian untuk peningkatan akses layanan kesehatan bergerak. Nah, kesehatan itu pelayanan kesehatan bergerak, kemudian ketahanan security atau home security itu akreditasi Labkesda dan pengawasan obat dan makanan. Itu untuk perkiraan pemetaan awal menu DAK 2024. Nah, untuk usulan DAK non-fisik tahun anggaran 2024, Kemkes yaitu RTM 10 Maret 2023. Ini ada satu transformasi layanan primer di akun fisik untuk BOK Provinsi Kabupaten dan Puskesmas sejumlah 13,83 T. Kemudian transformasi layanan rujukan yaitu BOK Provinsi dan Kabupaten sebesar 0,11 T. Kemudian transformasi ketahanan kesehatan yaitu di akun fisik BOK Provinsi dan Kabupaten 2,60 T. Kemudian transformasi SDM kesehatan yaitu BOK Provinsi, BOK Kabupaten Kota dan Puskesmas 3,50 T. Total di akun non fisik adalah 20,04 T. Di mana usulan pemanfaatan di akun non fisik ini yaitu bertujuan untuk penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar atau PKD, screening dan deteksi dini PTM stunting, penemuan kasus baru, pelaksanaan imunisasi, peningkatan kapasitas SDM, akreditasi FKTP dan RS, kalibrasi dan pemeliharaan Alkes, insentif UKM, koordinasi lintas sektor dan program, pengawasan kesehatan lingkungan, dan promosi kesehatan. Ada 11 item untuk kemudian usulan menu DAK non-fisik tahun anggaran 2024 untuk BPOM. Nih ya, menu kegiatannya ada 4. Yang pertama, pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alkes, dan optika, serta umot. Itu rincian menu kegiatannya ada pengawasan apotek dan toko obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan. Komponennya ada 3, yaitu pengawasan apotek dan toko obat, pendampingan tindakan perbaikan dan pencegahan atau CAPA, kemudian bimbingan teknis hasil pengawasan. Kemudian rincian menu pengawasan umat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan, yaitu pengawasan umat, bimbingan teknis kepada tenaga teknis kefarmasian, kerjasama dengan PAVI. Kemudian yang kedua, menu pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor PIRT untuk produk makanan, minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga. Rincian menu kegiatannya adalah pengawasan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha baru atau IRTP setelah 3-6 bulan penerbitan SPP IRT. Komponennya ada 3, yaitu bimbingan teknis penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku usaha IRTP, kemudian pemeriksaan sarana dalam rangka pengawalan pemenuhan komitmen SPP IRT, kemudian pendampingan pemenuhan CAPA, pengkajian ulang SPP IRT, kemudian yang ketiga, pemeriksaan post market pada produk makanan, minuman, industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan. Yaitu rincian menunya pengawasan sarana industri rumah tangga pangan IRTP. Komponennya adalah pengawasan sarana, bimbingan teknis penilaian mandiri CPP, OB, IRTP bagi pelaku usaha, peningkatan kapasitas distrik per inspektor, kemudian menu pengawasan produk pangan industri rumah, yaitu peningkatan pengawasan iklan dan deks CAPA, tindak lanjut hasil pengawasan iklan, kemudian sampling dan pengujian, kemudian tindak lanjut produk TMS dan TMK label. Kemudian menu yang terakhir ada peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Rincian menunya adalah BIMTEK Kadar Keamanan Pangan, komponennya BIMTEK Kadar Keamanan Pangan,
kemudian sosialisasi keamanan pangan oleh Kader. Nah, cukup sekian materi tentang kebijakan rancangan awal kebijakan di akademis fisik bidang kesehatan baik untuk review di akademis fisik sebelum dari tahun 2020, tahun 2023 dan pemetaan awal untuk tahun 2024. Nah, cukup sekian materinya, review ulang. Bagi teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Thank you.